Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mau membuat gado-gado rumahan sederhana tetapi sangat enak. Dan ini saya suka sambalnya yang manis sehingga rasanya gado-gado lebih segar. Ayo kita mulai. Yang kita perlu siapkan itu adalah kerupuk sama emping. Ini biar ada rasa kriuk-kriuknya, maka kita harus memakai kerupuk yang renyah ya, yang baru saja digoreng, dan juga empingnya. Nah, sayur-sayurannya adalah sayur ini sudah kita rebus dahulu ya. Semuanya kita rebus biar tambah enak. Sebenarnya akan lebih enak lagi jika kita menambahinya dengan kol yang masih mentah yang kita potong kecil-kecil. Cuman karena ini kebetulan saya tidak punya kol, maka saya skip. Nah, yang paling utama adalah lontong ya. Ini lontongnya ini nanti kita potong-potong sebagai pengganti nasi. Dan juga ada kita tambahin tahu goreng dan tempe goreng. Ini boleh yang suka dan yang tidak, terserah, dan telur. Tentu saja jangan lupa telur rebusnya ya. Ini kebetulan telur rebusnya sudah saya masak merah ya, jadi ini ada rasa-rasa cabenya, jadi ada rasa-rasa pedesnya, sehingga jika nanti gado-gadonya tidak kita kasih sambal juga tidak apa-apa, sudah enak ya. Jangan lupa sayuran ketimun, ini yang membuat rasanya kriuk-kriuk seger gitu. Gado-gado itu saya paling suka di ketimunnya ya. Ini sayurannya tadi adalah kacang panjang, kol, kecambah, dan juga wortel. Dan alangkah baiknya kalau ditambah dengan kol mentah ya, jangan lupa. Dan ini sambal pecelnya. Sambal pecel nggak saya buat, saya beli yang sudah jadi. Ini gulanya terlalu banyak sehingga rasanya sangat manis. Ini kita cairkan dengan air ya. Sambal ini kebetulan sambal yang saya beli sehingga rasanya itu sangat enak dan sudah siap dipakai. Saya tidak repot-repot mengulek bumbunya, tinggal saya kasih air saja. Saya perkirakan tingkat keencerannya sudah enak sekali. Kalau memang sudah terlalu manis, kita boleh nambah kecap. Kalau sudah merasa pas, kita nggak usah tambahin kecap, tidak apa-apa. Kita aduk sampai sambalnya ini keencerannya sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Sambalnya ini yang menjadi penentu nikmat tidaknya rasa gado-gado. Tidak boleh keasinan karena sambal paling enak kalau sambalnya itu lebih banyak terasa manisnya ya. Jadi gado-gado itu boleh ditambahin dengan sambal pedas atau tidak, terserah. Ini kebetulan sambalnya udah pedas ya. Nah, lontongnya kita potong-potong dahulu. Ini lontongnya agak hancur lontongnya karena ada daun yang ada di tengah-tengahnya. Ini lontongnya saya beli juga di pasar. Nah, kalau sudah semuanya, kita siapkan piring untuk menyusun gado-gadonya. Karena ini gado-gado yang praktis, maka mudah saja. Kita siapkan lontongnya, terserah mau seberapa. Ini kebetulan ukuran saya, porsi saya segini aja, tidak banyak-banyak. Kemudian kita taruh sayur-sayurannya ya. Lontongnya itu kita potong kecil-kecil dahulu. Kita masukkan tempe goreng dulu sama tahu gorengnya tadi ya. Itu sebagai tambahan menu untuk gado-gadonya. Ini kemudian kita akan menambahkan sayur-sayurannya, yaitu kol, sayur kacang panjang, wortel, kemudian kecambah, dan juga ketimunnya. Sayur-sayuran ini boleh ditambahin dengan kol mentah bagi yang suka. Kadang-kadang saya juga menyukai kol mentah, tapi ini kebetulan yang saya punya adalah kol matang ya, yang sudah saya siapkan matang. Nah, ini semua sudah matang semuanya. Nah, kita masukkan telur yang sudah kita masak tadi ya. Telurnya ini sudah pedas sehingga kita tidak perlu lagi menambahi sambalnya ya. Nah, kemudian kita masukkan sambalnya secara merata. Semakin banyak sambalnya, maka gado-gado yang akan kita nikmati semakin lezat. Sambalnya ini opsional, siapa yang
suka banyak, siapa yang suka sedikit terserah. Kalau saya menyukai sambalnya yang banyak sehingga semua dari bahan-bahan ini akan tersiram oleh sambal. Kemudian kita tambahin dengan kecap. Seandainya ada bawang merah goreng itu lebih enak lagi ya, tambahin bawang goreng, tapi saya tidak suka maka saya skip. Kemudian kita masukkan kerupuknya beserta empengnya. Ini yang menjadikan gado-gado rasanya kriuk, sedap dan nikmat. Kalau dengan emping biasanya ini kita hancurkan, tapi saya suka yang masih utuh kayak gini. Ini sedap sekali bun, apalagi telurnya itu saya masaknya agak lama jadi gempis sekali. Nah, ini dia gado-gadonya sudah siap untuk disantap. Gado-gado rumahan dengan bahan yang sangat ekonomis. Gado-gado yang sangat nikmat. Sebenarnya dalam gado-gado ini sendiri sudah banyak sekali mengandung vitamin, protein, dan karbohidrat. Semuanya terpenuhi di sinilah. Apalagi ini yang kita masukkan adalah sayur-sayurannya. Protein kita dapatkan dari telur. Kemudian vitamin kita dapatkan dari sayur-sayuran tadi. Ada kol, wortel, kacang panjang, kecambah, dan ketimun. Semuanya bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Jadi di dalam gado-gado ini sudah terkandung banyak vitamin dan juga protein, dan karbohidratnya juga tentu ada, yaitu dari lontong yang tadi kita masukkan tadi ya. Lontongnya adalah mengandung karbohidrat, dan dalam tempe juga mengandung protein nabati, dan tahunya juga mengandung kedelai, protein nabati. Sedangkan kerupuknya mengandung mengandung lemak ya. Nah, pokoknya enak sekali ya bun. Ini ada protein hewani, protein nabati, sayuran untuk vitamin, dan juga karbohidrat dari lontong. Jadi dalam secangkir gado-gado sudah memenuhi kebutuhan gizi buat tubuh kita. Ibu-ibu bisa mencobanya untuk dihadirkan sebagai hidangan makan siang untuk keluarga tercinta. Jadi dalam penyajiannya tidak repot, dan ini akan disukai oleh seluruh keluarga. Makanan yang segar, bermanfaat, dan banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh keluarga. Pasti keluarga akan semakin mencintai masakan yang ibu buat. Selamat mencoba ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton ya.